Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ane akan membahas mengenai basic DaVinci cepat ya. Jadi di sini Ane akan membahas mengenai fitur yang general atau yang biasa dipakai ya. Nggak terlalu detail banget, tapi paling nggak biar kalian bisa cepat menguasain DaVinci Resolve-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke tab media ya. Kalau misalnya yang awalnya tabnya di edit atau cut, ini cut ya. Ini edit. Nah, kalau misalnya di tab edit awalnya kita pindahin ke tab media dulu di sini ya, paling kiri. Di sini pojok kiri atas kita bisa lihat ada drive atau tempat penyimpanan penyimpanan video ataupun klip audio yang bisa kita pakai buat project di sini ya. Misal Anda mau akses tinggal diklik kayak gini, kemudian diklik lagi, misal contoh ini bahan yang biasa Anda pakai. Oke, kalau kalian mau mengatur sortirannya juga bisa ya. Ini misal diklik ya. Ada file name, real name, start tc. Kalau Anda pilih start tc ya pada umumnya. Kalau sudah kita langsung tarik misalnya kayak gini ya. Nah, nanti bakal masuk. Kalau mau masukin satu file gimana? Ini Ane hapus dulu. Misal contoh mau masukin nih satu folder. Ya udah tinggal diklik aja. Nah, nanti masuk semua nih kayak gini nih. Ya. Cuma kan ini kan foldernya nggak ke bawah. Kalau mau ke bawah semua, ini Ane hapus dulu. Kalau mau ke bawah semua tinggal diklik kanan, add folder and subfolder into media pool yang ada pilihan create bins. Jadi dia bakal bikin binnya ya di sini nih. Ya, jadi nanti kalau mau akses ini master, nah IMP fit. Ini ya contohnya ya. Oke, lanjut sekarang kita ke tab cut. Oke, di sini tab cut ini ibaratnya versi simpelnya tab edit ya. Ini kalian lihat ya. Sorry, ini masih agak kurang rapi. Ntar Ane expand dulu. Nah, ini versi detailnya ya tab edit. Kalau tab cut kan dia cuma gini doang nih. Nih, sync bin. Ini sync bin gunanya nanti kalau misalnya buat main live footage ya, atau ibaratnya footage langsung. Cuma ini Ane jarang pakai, jadi lebih tepatnya main media pool, transition, title, sama efek ya. Oke, kita lanjutnya ke sini. Nah, di sini media pool, kita kan di sini dilihat ada dua playhead ya. Bedanya apa? Sebenarnya mah sama, cuma bedanya kalau misalnya kita masukin nih ya, ini contoh ya. Ini kita masukin. Nah, kalau masukin ke atas sama, masukin ke bawah juga sama, bisa. Nih, misal contoh kita klik lagi, kita masukin kayak gini, sama aja. Cuma bedanya nanti kalau misalnya dia, ini kalau buat mute audio tinggal diklik ya. Kalau misalnya dia play, dia juga sama, cuma yang ini kan tengahnya tetap di tengah terus. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalau mau nambah transisi gampang, tinggal diklik aja transition, kemudian kita tambahkan nih transisinya banyak ya. Bisa additive dissolve misalnya nih, taruh di bagian kiri kanan klipnya nih. Ya. Oke, kayak gini. Taruh di awal juga bisa ya. Cuma tergantung klipnya juga sih. Kalau misalnya klip yang nggak mentok banget, bisa ditambahin transisi. Tapi kalau enggak, biasanya kalau dia hadapan transisi, misal contoh kayak gini nih. Ini Ane coba import lagi ya. Nah, ini kan udah masuk. Oke. Kalau misalnya Ane masukin gini, ini Ane tandain klik Ctrl tahan ya. Ctrl T. Nah, dia kan bakal bikinnya kayak gini. Kenapa seperti ini? Karena kan tengahnya dia nggak bisa dipakai transisi kalau mentok ya. Kecuali kalau transisinya nggak mentok. Nah, kalau mau nyeting transisinya bagaimana? Tinggal diklik inspektor. Nah, di sini kalian bisa setting seperti biasa. Nggak jauh berbeda dengan tab edit ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, ini Ane hapus. Ini Ane hapus ya, bentar. Nah, ini kan kalau Ctrl T tetap nggak bisa. Kita hapus lagi, kita geser misalnya kayak gini nih. Ini bakal kurangin. Nah, di sini baru kita bisa tambahin. Tetap nggak bisa juga karena klip awalnya juga, yang ini klipnya juga habis waktunya ya, mentok. Nah, kita tambahin kayak gini. Nah, baru bisa kayak gini ya. Jadi gitu, tergantung dari durasi klipnya. Kalau durasi klip buat bikin transisi tengah itu kalau masih banyak durasinya, ya bisa dibikin kayak gini. Tapi kalau enggak ya nggak bisa gitu. Oke, lanjut. Kita main di title ya. Kalau untuk title ini sama aja, tinggal taruh aja kayak begini nih. Ya, bisa totalnya taruh paling awal kayak gini. Oke, nanti kalian bisa lihat ya previewnya. Cuma ini kan warna putih, tinggal ganti warnanya aja jadi warna hitam. Warna hitam. Pokoknya di sini kalian mau setting tinggal di inspector ya. Kalian tinggal coba misal contoh size-nya dibuat gedein huruf, tracking buat ngelebarin atau ngurangin jarak antar huruf, dan spacing buat jarak spasinya. Style font bisa coret tengah atau garis atas juga bisa ya. Sama kok, nggak jauh berbeda fungsinya. Oke, kita lanjut main ke tab edit ya. Oh ya, sebenarnya satu lagi ada lagi nih di tab efek, sebenarnya kan ada nih, bisa dimasukin juga. Cuma bedanya kan dia agak kompleks, jadi Ane bakal prefer masuk ke tab edit aja ya, biar lebih enak. Oke, seperti ini misalnya contoh ya. Ini teks yang udah Ane setting. Ini buat contoh aja ya. Oke, ini kita hapus dulu semuanya. Nah, kalau di tab edit nih agak kompleks. Bedanya apa?
Di sini kan kalian bisa edit seluasa mungkin ya. Mungkin kalau yang tadi lihat ya, ini kan opsi settingannya agak terbatas ya, terutama di bagian audio. Tapi umumnya dia tetap bisa nambahin klip. Misal contoh di klik kanan add track sama. Nah kalau di tab cut juga sama kayak gini nih. Tinggal di klik kanan add video track tuh ya. Sama aja sebenarnya. Cuma yang berbeda dia tuh tab audio sama videonya nyatu nih. Kalian bisa lihat ya, ini audio sama videonya ini nyatu. Kalau di tab edit dipisah dia. Nih ya, dipisah tuh. Kalau mau memperkecil tampilan ini bagaimana? Ini diklik ya timeline setting atau view option ya. Nah, track height-nya kita kecilin, misalnya contoh nih kecil ya. Terus di sini ada preview, ini select stacked timeline, maksudnya jadi kalau misalnya kalian bikin timeline baru, anggap aja nih bikin timeline baru ya, klik tambah. Nah, terus kemudian kita bikin timeline baru, klik kanan di tab media pool, terus klik new timeline, klik aja. Nah, nanti jadi ke sini timeline 2 ya. Ini biasanya yang banyak nanya ya. Di bagian video view optionnya kita juga bisa ganti, mau dibikin film strip atau thumbnail atau simple. Di sini audionya ada non-rectified atau full waveform atau waveform border. Nah, ini untuk track height-nya buat naikin atau ngurangin ukuran preview timeline-nya ya. Maksudnya klip timeline dan audio klip dan timeline videonya ya. Sorry. Oh, keplepetan. Lanjut ya. Nah, di sini kalau misalnya biar kalian terbiasa, kalian tinggal hide aja salah satu fiturnya. Atau kalau mau yang lebih enak, misalnya contohnya kan main media pool sama efek library ya. Ini kan pasti stacked ya, jadi numpuk. Kalau mau dibatasin biar media pool semua bisa, tinggal diklik ini nih fiturnya namanya shrink atau extend ya. Expand maksudnya. Kalau expand dia nanti bagian ini nih, yang tadi nih ya. Nih bagian lebar ke bawah yang bagian media pool. Nanti kalau dinyalain efek library tetap bakal numpuk ke sini. Terus kemudian kalau dibikin shrink, nanti timeline yang lebar ke samping. Ini yang bikin luasa buat editing ya. Tapi kalau kalian rasa lebih enaknya yang tadi, misal contoh di expand terus di stacked ke efek library, ya udah kayak gini nggak apa-apa gitu. Oke, di sini juga ada sound library ya. Ini misal contoh Anda mau cari sound library bintang 3 kali, klik enter, nah nanti bakal ketemu soundnya. Ini gratis kok. Nanti bakal Anda kasih linknya untuk download soundnya ya. Oke. Di sini juga sama, di sebelah kanan ada inspector juga ya. Ini kita balik ke tab media pool sama efek library. Di sini kita masukin salah satu video, misal contoh ini ya. Anda bakal masukin ini aja. Nah, di sini inspektor kita bisa edit seperti yang tadi ya. Cuma yang membedakan ini ada mixernya juga ya. Tadi nggak ada mixernya di sini ya. Jadi di tab edit doang yang ada mixernya. Di tab clip dia nggak ada mixer, cuma kalau di sini ada. Nah, kalau ini untuk A1 ini dia lebih tepatnya audio 1. Kalau kalian tambahkan klik kanan lagi add track, nah nanti ada pilihan mono atau stereo. Untuk 5,1, 7,1 atau adaptif ini tergantung dari versi DaVinci Resolve. Kayaknya itu cuma ada di versi studio untuk yang 5,1 ke atas ya. Yang bisa surrounding gitu ya. Kalau yang biasa paling mono sama stereo doang. Jadi Anda pilih stereo. Nah, nanti bakal ada dua tampilan ini. Kalau untuk bass 1 ini adalah sound utama. Jadi audio 1 sampai audio berapapun layernya, dia nanti kalau diubah bassnya nanti bakal kecil semua suaranya. Berbeda kalau dengan audio track 1, audio track 2, kalau kalian kecil masing-masing ya cuma ngaruh ke track itu aja gitu. Sama dengan video, kalau misalnya kita tambahkan nih, klik Alt, geser ke atas buat duplikatin. Ini disable ya kalian, berarti disable yang video kedua doang nih gitu. Oke. Di sini juga kalian bisa setting audio ya. Misal Anda mau nambahin efek juga bisa nih. Contohnya Anda mau masukin efek di sini ya. Misalnya Anda mau nambahin binokular nih di atasnya. Bisa. Nah, nanti kan kalau di sini ada previewnya nih, cuma nggak kelihatan ya. Jadi Anda Ctrl Z dulu, Anda cari efek yang agak kelihatan. Nah, ini bisa contoh ya. CCTV. Nah, jadi kayak gini nanti tampilannya. Kalian bisa edit di tab efek Fusion. Di sini ada open effect juga sama audio juga. Ini tergantung dari implementasi efeknya juga ya. Gitu. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke tab edit ya. Ke tab Fusion maksudnya. Nah, kalau untuk tab Fusion ini dia lebih tepatnya ke compositing ya. Compositing maksudnya jadi kayak After Effects. Bedanya kalau di DaVinci Resolve dia memakai layer node ya untuk editing di DaVinci Resolve. Kalau untuk Premiere Pro ataupun After Effects dia menggunakan basis layer ya. Itu yang bikin beda. Bedanya di mana, Bang? Ntar kalau udah kebanyakan bukan project sih, lebih tepatnya layernya ya. Kalau layer itu, dia kalau udah makin banyak, yang pernah Anda alamin itu kalau pakai di After Effects, itu makin puyeng buat ngaturnya ya. Jadi mau nggak mau kudu dirapihin yang agak detail dan terstruktur, jadi nggak berantakan terus gampang kita nginget misalnya contoh ini kom yang apa, ini kom buat apa.
Tapi kalau di DaVinci Resolve simple, kalian misal bikin node nih, buat bikin transisi kayak gini aja, udah tinggal tarik aja transisinya kayak gini, udah gitu doang. Nih tinggal di size doang gitu. Oke, nah ini aneh taruh di sebelah kanan. Sekarang aneh mau bikin background lingkaran ya. Jadi misal contoh, ini aneh lingkaran luarnya mau dibikin ya. Jadi aneh bakal drag ini background ya. Ini kalian bisa coba tarik salah satu ya. Biasanya yang sering dipakai transform, resize, terus channel boolean, merge. Channel boolean itu sama kayak merge, cuma bedanya dia lebih tepatnya ke operasinya ya. Bisa kayak compositing mode lah lebih tepatnya. Tapi kita bakal pakai merge dulu buat basic editing. Di sini background satu kita tarik ke sini, nanti kan warna hitam. Ini kita ganti warna putih, kemudian kita masking ya. Ini yang biru ini masking. Kita klik masking di sini nih, klik ellipse ya, nanti kebungkus. Kemudian ini kan bagiannya solid ya, kita invert aja. Nah, jadi kayak gini nih. Oke, ini paling basic. Selebihnya kalau mau ngatur misalnya contoh Soft Edge buat ngatur bordernya bisa tuh, jadi kayak gini ya. Ini adalah basicnya banget ya buat Fusion. Di sini di paling kiri juga ada tools, open effect. Ini tentu bisa kalian searching juga. Misal contoh Anda mau pakai template nih. Kita klik template, mau pakai efek posterize ya contohnya ya. Ini kita taruh di sini. Nah, nanti bakal berubah tuh, jadi kayak gini ya. Kalian bisa setting aja di template ini, bisa dipakai kok buat node ya. Tapi ada yang mainnya 3D. Kalau yang mainnya 3D, caranya bagaimana? 3D itu nanti dia kayak gini nih. Kita masukin ke plan 3D. Nih, nanti dia kayak gini. Kemudian kita masukin render 3D nih ya. Render 3D. Oke. Atau sebelumnya lagi kalau misalnya mau nambahin, bisa kita tambahkan ini merge 3D ya. Nah, nanti kan ada merge 3D ini buat ngubungin benda-benda 3D ya, banyak. Oke. Kemudian di sebelum setelahnya lagi baru kita hubungkan jadi merge lagi juga bisa. Nah, nanti jadi kayak gini nih. Oke. Cuma kalau 3D ini kan ntar kelihatan bedanya nih. Bisa mainin X, Y, Z tuh. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini bedanya di sini. Ya. Oke, ini adalah contoh dari basic Fusion ya. Aneh nggak jelasin detail, tapi paling nggak biar nggak kaku dulu sama UI atau tampilannya ya. Nah, di sebelah kanan atas ada spline. Nah, ini spline yang pernah aneh pakai ya. Ini gunanya buat mengatur keyframe ya. Misal contoh aneh mau bikin keyframe blend nih. Nih ya di sini ya. Nih, misalnya contoh mau bikin blend, ini aneh kurangin. Oke, ini kita bikin keyframe. Bikin keyframe di 10. Oke, nanti jadi kayak gini. Kita geser ke 1. Oke. Kemudian kita preview nih ya. Ini kan ada dua preview. Yang satu nih preview pertama. Kalau mau lihat preview pertama tinggal diklik salah satu gambar. Misal contoh nih di 3D, klik 1. Nah, nanti tampilan 3D-nya kayak gini nih. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Kemudian kita bakal mainin di preview yang kedua aja ya. Nah, tadi kan efek keyframe-nya kan udah kita aplikasikan ya. Cuma ini kan posisi masih ke hide ya. Masih ketutupan ya. Tuh, jadi kayak gini ya. Nanti dia tampil kayak gini. Kalau untuk spline ini tadi yang buat fungsinya buat nge-smoothing. Misal contoh ini aneh mau smoothing. Nah, nanti jadi kayak gini tinggal di take aja. Kalau mau lurus banget tinggal diklik dan tahan alt. Seperti ini. Oke, nanti jadi halus kayak gini ya. Kalau mau dibikin kaku juga bisa. Ini kaku ya. Kalau bahasa aneh kaku, ini halus. Terus kalau mau dibikin sikut gini juga bisa ya. Atau dibikin L juga bisa nih, L terbalik. Kemudian di sini ada looping. Ini loop kita coba satu-satu aja ya. Nah, ini invert ya namanya ya. Ini dibalik, berarti nanti kalau misalnya dia dari awal kayak gini nanti di invert. Nah, nanti jadi kayak gini. Ini kita bisa balikin lagi. Oke, kita kontrol A lagi, terus ini zoom to fit. Kemudian di bagian sini ini ada set loop nih. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ngeloop lagi ntar. Ngeloop terus tuh. Kalian bisa lihat ya, ini looping terus sampai baris paling akhir ya. Jadi kayak gitu cara kerjanya. Kalau ini ada set pingpong, ini kita matikan. Nah, set pingpong nanti bikinnya jadi kayak gini nih. Kita lihat lagi paling kiri tuh. Ya, jadi kayak bergelombang tapi lebih halus ibaratnya ya gitu ya. Oke. Terus kalau kita matikan pakai relatif, nanti fiturnya jadi kayak gini. Mana ya? Kesembunyi deh. Oh, ini dia. Nah, kalau relatif dia nanti ke atas terus tuh ya. Terus ke atas terus. Kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya. Ini nggak kelihatan karena dia paling ke atas. Oke, kita matikan lagi. Nah, itu adalah basic dari Fusion ya. Di sini ada lagi tab satu lagi, keyframe. Ini kalian bisa atur jaraknya ya. Misal contoh, aneh mau ngatur ke kanan atau ke kiri ya, atau mau ngurangin tinggal ditarik kayak gini nih. Ini ngurangin ya. Kalau ada lagi kurung yang satu lagi, kalau untuk kurung siku kayak gini, biasanya dia ngurangin. Tapi dia nggak mindahin posisi keyframe-nya ya, atau composition-nya ya.
Kalau misalnya kita klik kayak gini nanti dia pindah tuh ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus kalau misalnya mau ngatur keyframe gimana? Bisa. Ini aneh Ctrl Z dulu. Kemudian kita zoom to fit ya. Nah, nanti kalian bisa lihat merge satu. Nah, di sini ada blend. Ini kalian bisa pindahin keyframe-nya di sini. Ini kan time-nya 10. Misal contohnya mau bikin di time 85 misalnya. Bisa. Nah, nanti dia bakal geser tuh ya. Kalian bisa lihat. Ini kalau patah-patah sorry ya, emang karena ada main 3D-nya. Nih, jadi kayak gini. Itu gunanya buat menggeser frame ya. Kalau misalnya ada tanda panah gini, tapi harus di expand dulu ya biar kelihatan. Jadi kalian bisa edit. Oke, itulah mengenai fungsi fusion ya. Sekarang kita main tab color. Nah, kalau di tab color ini dia agak lebih kompleks lagi. Nggak kayak yang tadi. Bedanya, kalau tadi kan khusus buat compositing. Kalau ini dia lebih tepatnya untuk setting color ya. Entah itu color grading, color correction, itu bisa semua ya di tab color kayak gini. Untuk basicnya kalian tinggal klik kanan add node, add serial seperti ini. Nah, ini kan kalian udah add serial ya. Ntar di node yang ini ya udah kalian tinggal ubah aja warnanya. Misal contoh ini HDR cuma ada di DaVinci Resolve Studio ya. Kalau yang free biasanya di Premiere aja. Misal contoh ini setting nih di like-nya ya. Nah, nanti bakal berkurang kan, kalian bisa lihat sendiri. Usahakan jangan main di layer pertama ya. Kenapa? Karena kalau main di layer pertama otomatis dia nanti kalau kalian mau ngubah efeknya lagi itu nanti jadi ribet ya. Sebelumnya aneh pernah bahas di video sebelumnya itu yang mengenai setting color plus efek ya. Nah, itu contohnya kayak gitu. Jadi aneh bikin efek itu pasti pakai node yang baru terus walaupun modelnya serial nggak masalah. Kalau di satu gini numpuk semua di sini ribet kalau misalnya mau ngedit. Karena esensinya editing itu kalian bikin satu node khusus buat satu efek aja gitu. Terus bikin sampai berapa banyak ya. Tinggal diatur aja mau playstyle-nya kayak gimana atau style mainnya kayak gimana. Nah, di sini kalian bisa di sini ada loot ya. Ini ada loot, ada edges. Ini sebenarnya loot ya masuknya ya. Edges itu termasuk preset loot ya. Banyak banget ya. Kalian bisa pakai ada edges, ARI, Astro Design, bawaannya DaVinci juga ada, DCI, DJI sampai bawah nih ya ada VFX juga. Ini bisa kalian pakai semua ya, tentu bisa pakai. Nah, untuk galeri ini dia lebih tepatnya untuk mengambil still. Bisa contohnya Anda mau ngambil still, klik kanan, grab still. Nah, ini agak lama ya, karena dia berat ya. Kalau agak lama, mohon maaf aja. Ini dia berat karena dia mainin 3D ya. Oke, ini udah masuk. Nah, sekarang kalau kita mau export ya, udah tinggal klik kanan aja. Export ya. Terus di save as JPG. Nanti di export kayak gini. Ini Anda cancel aja, karena berat ya. Ini juga bisa kalian pilih export with display dulu ya. Gunanya apa sih ini still? Gunanya nanti kalau misalnya kalian mau editing, kalian nggak usah capek-capek lagi nyari warna gitu. Lebih tepatnya kayak begitu fungsinya, nggak begitu ribet banget. Terus kemudian di sini banyak tab ya. Cuma aneh yang baru coba ini di tab primaries sama di bagian curve ya. Ini nih basicnya banget yang aneh dapat ya di tab color ya. Tapi paling nggak kalian nggak bikin susah banget lah buat setting color ya. Yang penting tahu kalau mau nyeting warna paling nggak bikin node baru terus kayak gitu. Jadi nggak numpuk di satu node aja. Kurang lebih kayak gitu. Kecuali kalau kondisi tertentu yang mengharuskan kalian buat pakai satu node yang sama. Misal kayak masking tapi colornya cuma diambil yang di tengah-tengahnya gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Terus kemudian untuk pengaturan tampilan di sini ada timeline. Nih, kalian bisa lihat ada timeline ya, bisa di hide atau unhide. Nah, untuk klip bisa kalian sembunyikan. Klip ini yang bar kanan ini ya. Kalian bisa atur juga, misal contoh mau menampilkan selected clipnya aja bisa. Ini misal klip yang dipilih nih ya. Kalau yang lain aneh belum cobain ya, karena ini basicnya banget ya. Kalau mau nambahin efek juga bisa. Ini node kita matikan nanti nggak bakal ketampil kalau misalnya butuh fitur yang lebih lega ya tampilannya kalau udah selesai editing. Kalau nodenya kita aktifin nanti bakal nongol, kalian bisa editing sepuasnya. Di sini kan ada node biru. Ini namanya alpha ya. Kalau mau nyalakan tinggal diklik kanan sebaran tepat bukan di node. Add alpha output. Nah, nanti ekspornya ke sini tinggal ditarik. Gitu. Sama dengan yang hijau ya. Cuma dia kan by default nggak bakal ada nih fiturnya. Oke, kita copot. Sekarang kita masukin ke Open Effect. Nah, kalau untuk mengaplikasikan Open Effect juga sama. Misal contoh kita klik kanan, add node, add serial lagi. Nah, ini misal contoh kita mau naruh nih. Contohnya mau naruh efek mosaic blur ya. Jadi kayak gini tuh kan. Ya. Jadi kalau mau naruh efek, biasakan bikin node terlebih dahulu. Mau color kayak mau efek di tab color tuh wajib add node terlebih dahulu. Oke. Di sini juga ada setting lightbox ya. Cuma lightbox nggak aneh pakai, jarang banget. Mungkin ini yang lebih tepatnya yang agak profesional dikit ya.
Jadi paling nggak ini basicnya dulu biar paham masalah UI-nya ya. Kemudian di bagian tab Fairlight, nah di sini ada setting musik. Nanti by default di sini ada efek library sama media pool ya. Cuma sebenarnya media pool nggak ada sih, jadi ada efek library aja kayak gini. Oke, kalian bisa lihat di sini ada efek banyak ya. Bisa setting audio juga. Misal contoh, Anda akan menginstruksikan caranya bagaimana buat nambahin efek. Tinggal diklik tombol plus. Ini ya, efek. Misal contoh mau channel atau mau pakai modulation juga bisa. Tapi biasanya yang Anda pakai itu namanya multi brand compressor ya. Dia itu masuknya di sini tabnya, di dynamics ya. Misal contoh Anda masukin di channel pertama ya. Nah, di sini kalian bisa atur audionya. Terus, kalian juga bisa bikin presetnya seperti ini ya. Misal contoh kalian mau tweak seperti ini ya. Misal suaranya mau diisolasiin nih, kayak gini anggapnya. Terus kalian tinggal klik plus. Nah, tinggal add preset name-nya. Misal contoh press suara gitu. Atau radio ya. Itu tadi kalau yang efeknya di tengah gini namanya efek radio ya. Dalam artian dia lebih tepatnya kayak suara nelpon gitu. Suara nelpon kalau orang ngomong kan nggak mungkin ya sampai kedengaran kayak gitu ya. Oke, kemudian kita close. Sama, lakukan hal yang selanjutnya di tab audio lainnya ya. Maksudnya audio channel yang lain juga sama, tinggal diklik plus saja. Misal mau nambahin noise reduction juga bisa, atau dialog processor juga bisa. Ini dialog processor biasanya buat pakai suara cowok ya. Jadi biasa yang aneh pakai buat editing video di DaVinci Resolve kalau buat bikin video tutorial. Oke, kita close saja. Nah, di sini karena ada mixer juga nih. Ini mixer, kalau kita hide nanti hilang. Terus kemudian ada meters ini yang atas ya. Nih meterannya. Ini gunanya apa? Biar kalian tahu limitnya sampai mana ya. Gitu. Aneh nggak bakal masukin audio di sini karena rawan copyright ya. Juga aneh lagi ada masalah sama PC aneh, jadi nggak bakal aneh masukin videonya. Ini meterannya jadi gunanya buat nunjukin kalau audionya sampai batas paling atas, itu otomatis kalian harus tweaking di sini ya, entah itu dari bass audionya masing-masing atau apa biar nggak kayak pecah gitu suaranya. Kemudian sini ada inspektor juga seperti biasa ya, seperti kayak di tab sebelumnya. Cuma bedanya kalau ini kan inspektornya khusus buat audio aja gitu. Oke, lanjut. Sekarang di bagian sini di tab deliver. Nah, di sini buat tempat ekspornya ya. Di sini ada preset custom by default ya. Untuk preset custom ini bebas ya, kalian bisa atur misal contoh untuk file name-nya, misal contoh halo dunia, misal contoh. Location-nya taruhnya di, misal contohnya taruh di DaVinci nih ya. Oke, kita klik save. Untuk formatnya ini tergantung dari versi DaVinci Resolve. Kalau di DaVinci Resolve versi Studio itu dia udah support semua codec. Kalau di free ada limitasinya, itu pun juga tergantung. Kadang-kadang ada kamera yang nggak support atau video klip yang nggak disupport sama versi free ada ya. Tapi Anda kurang tahu itu detailnya kayak gimana. Yang jelas-jelas pasti ada itu limitasinya. Kemudian kalian bisa ngatur formatnya, entah itu mau pakai MP4, misal contoh kayak gini ya. Kodeknya H264 atau H265. Kalau 265 kayaknya nggak bisa di DaVinci Resolve versi free karena dia dibatasin ya di H264. Untuk encoder, nah untuk encoder ini dia bisa menggunakan GPU. Misal contoh nih kalau aneh pakai AMD ya, pakai AMD juga bisa gitu. Ini natif. Untuk network optimization nih aneh kurang tahu fiturnya kayak gimana. Tapi yang pernah lihat di forum itu dia gunanya biar nanti pas dia buat stream gitu dia nggak boros kuota lebih tepatnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Cuma kalau ada salah kata tolong dikoreksi aja. Kemudian untuk resolution bisa kalian atur juga. Mau ngikutin sesuai dengan timeline juga bisa, atau mau bablas. Kalau bablas nanti pasti dia di add to render QW nih ada warning. Dia kalau misalnya kita rendernya lebih besar ukuran daripada yang kita pakai di project itu nanti ada warning. Ini kita cancel aja. Ini kemudian kita klik custom. Kalau mau bikin custom juga bisa. Misal contoh kalau mau bikin IG 1080 kali 1920 itu juga bisa. Ya, atas bawah berarti ya vertikal, atau mau dibikin kotak 1000 kali 1000 juga bisa. Gitu. Cuma nih frame rate-nya nggak tahu kenapa nggak bisa disetting. Kita coba mainin biasa aja ya, kayak gini. Oke, bisa contoh kayak gini ya. Kemudian di bagian quality, ini quality dia lebih tepatnya kualitas videonya. Entah itu best atau least paling rendah ya. Terus atau enggak bisa dibatasin pakai restrict. Misal contoh nih aneh mau batasin jadi 8000 kilobyte ya. Atau sekitar 8 MB kurang lebih. Encoding profile ini sama seperti dengan quality, cuma bedanya dia kalau makin tinggi encodingnya itu otomatis kualitas video juga naik. Cuma konsekuensinya nanti rendernya bakal lama ya. Kalau ini kan lebih ke bitrate-nya, kalau ini dia lebih tepatnya encodernya itu sendiri mau dibikin detailnya sampai mana gitu. Nah, untuk keyframe bisa kalian atur, misal contoh
Mau ngaturnya di tiap 30 frame itu juga bisa. Kalau otomatis ya udah otomatis nanti ditentuin sama DaVinci Resolve sendiri. Biasanya aneh pakai otomatis. Ini untuk frame reordering dia bakal defaultnya auto atau enabled ya bawaannya. Ada efek setting juga ada kalau misalnya kalian mau setting nih. Ya, ini banyak. Cuma aneh nggak mau pakai ya. Yang aneh tahu di sini ada use optimized media sama proxy media. Gunanya apa? Kalau udah pakai dua ini, otomatis kalau kalian mau render itu nanti jadi cepet ya. Itu yang pernah Anda pakai. Terus ada lagi render cached iMac juga bisa. Sama force setting to highest quality. Ini kalau misalnya kalian mau bener-bener kualitasnya maksimum tanpa ngelihat ukuran size videonya, itu bisa pakai itu juga. Ada export subtitle juga ada. Cuma ini aneh jarang pakai subtitle ya di sini ya. Kemudian sini ada tab audio. Nah, ini audio bisa kalian pilih kodeknya by default AAC ya, tergantung dari bawaannya juga. Kalau mau yang lebih simple selain di sini ya. Misal contoh, ini kan tab YouTube. Nah, ini ya, contohnya kayak gini. Kalau ada cannot render single clip, to render selection as a single clip, please clear your clip filter. Ini ada filternya ya, jadi kita hapus saja. Oke, nanti jadi kayak gini tuh. Ya, bakal berubah. Ini frame rate-nya nih ubah jadi 24 misalnya ya. Ini tergantung dari bawaannya sih sebenarnya bisa di 60 kalau di timeline-nya 60 ya. Oke. Ini ada file juga. Nah, kalau untuk file ini dia lebih tepatnya custom name ya. Kalian bisa namain custom name juga. Atau mau bikin nama masing-masing file subpic-nya, terus subfoldernya kayak gimana gitu. Ini juga ada nanti ketampil di space usage-nya berapa. Untuk render speed juga bisa dilihat di sini ya. Oke. Kemudian untuk rendernya bisa pakai single clip. Single clip itu nanti dia langsung satu klip panjang. Kalau individual clip, dia nanti klipnya satu-satu gitu. Misal contoh ada klip 1, klip 2. Nanti dia bakal misah satu-satu klip. Gitu contohnya ya. Nah, di sini tadi ada preset ya, bisa pakai YouTube juga, ada preset 2160p, 1080p. Banyak di sini kalian bisa setting. Ini versi simple ya. Kalau yang untuk versi studio bisa upload directly to YouTube, cuma kayaknya bakal jarang aneh pakai karena nggak mungkin dong kalau langsung upload YouTube langsung publik, kan harus ada editing dikit dulu ya paling nggak. Bisa ke web lain juga bisa, atau H264 master, H265 master ya. H265 ini di studio doang, anda lupa. Atau ke Final Cut Pro, Premiere XML ya, banyak nih lainnya. Atau kalau mau audio only juga bisa, ya udah diklik audio only aja gitu ya. Ini kalau audio only nanti ekspor videonya mati. Kalau mau audionya doang yang nyala, audionya doang yang mati gimana? Ya udah tinggal custom, ini ekspor audionya matiin, videonya nyalain. Udah jadi kayak gitu. Nanti kita klik enter red QW, kita klik render all gitu ya. Nah, satu lagi yang anda lupa, ini kalian juga bisa setting render timeline-nya ya. Ini mark in mark out rank-nya ya. Nanti bisa kalian atur juga sebelum diklik render all. Tapi ini kita hapus dulu. Ini klik render QW dulu, baru nanti kalian render deh sesuai dengan jarak masuk dan jarak keluarnya. Itu aja. Kalau ada salah kata kurang lebih mohon maaf ya, karena ini aneh cuma ngajarin versi cepatnya aja biar kalian nggak pusing buat belajar DaVinci Resolve ya. Semoga apa yang aneh sampaikan tadi bermanfaat buat kalian yang sedang belajar DaVinci Resolve. Kalau ada yang bingung, tanyain aja nggak apa-apa, aneh bakal bantuin gitu. Nggak usah takut mau belajar ya, karena memang di DaVinci Resolve basicnya dari UI-nya aja emang kelihatannya susah kalau yang buat yang nggak biasa gitu, apalagi yang baru make di app lain ya, entah itu Premiere Pro, After Effects, atau Final Cut Pro, ataupun HitFilm Express, ataupun Sony Vegas Pro, dan app editing lainnya ya. Oke, sekian dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.